angkatkan jiwaku lebih dekat kepadamu, makin tinggi ku merindu Tuhan angkatkan jiwaku. Tuhan angkatkan jiwaku lebih dekat kepadamu, makin. Haleluya. Sesungguhnya demikian kerinduan hati kami bersama. Kami rindu untuk semakin dekat kepadamu, semakin terangkat kepadamu Tuhan. Namun kenyataan yang ada, banyak tantangan, rintangan, godaan-godaan Tuhan. Dalam wujud pencobaan-pencobaan, dosa-dosa, dalam wujud ajaran-ajaran palsu yang membawa kami jauh dari Engkau Tuhan. Bahkan tidak jarang kami jatuh bangun di dalam dosa, kami di jalan yang sesat, sehingga terpisah dari Tuhan. Bahkan kalau dibiarkan, terpisah selama-lamanya, binasa selama-lamanya. Itu sebabnya pada kesempatan yang berbahagia ini, kami sangat membutuhkan firman-Mu Tuhan. Bukakanlah firman-Mu bagi kami semua, firman yang mampu mengangkat jiwa kami, mengangkat kehidupan kami lebih dekat kepadamu Tuhan. Firman yang mampu menyucikan, mengubahkan hidup kami sampai sempurna seperti Engkau. Dan sungguh-sungguh kami terangkat bersamamu di awan-awan yang permai. Oh Tuhan, selama-lamanya bahagia bersama, bahkan terangkat sampai kerajaan surga, takhta Yerusalem baru Tuhan, bersama Engkau selama-lamanya. Tidak ada setetes pun air mata, kami bahagia bersamamu. Terima kasih, demikian kerinduan hati kami. Bukakanlah firman-Mu bagi kami semua, dan urapilah kami dengan kuat-kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami, dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD, dimanapun berada, di dalam negeri, luar negeri, semua Tuhan, juga yang mendengar radio Joy FM dimanapun berada. Engkau urapi semua untuk kami mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktikkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, sehingga sungguh-sungguh nyata Tuhan. Saat ini firman dan perjamuan suci adalah uluran tangan Tuhan bagi kami semua. Engkau menjamah kami, menyucikan, mengubahkan kami, memuaskan kami, mau menolong kami, menghapus air mata kami, melakukan keajaiban bagi kami semua Tuhan. Dan kami tidak akan pernah ragu untuk mengangkat dua tangan kami kepadamu Tuhan. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan, menyerahkan hidup kami, nikah, rumah tangga kami, pelayanan kami, studi kami, pekerjaan kami, masa depan kami, masalah-masalah kami, air mata kami. Bahkan kami menyerahkan setiap detak jantung kami hanya dalam tangan belas kasih kemurahan-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan, kami aman di dalam pelukan tangan-Mu. Kami bahagia dalam pelukan tangan-Mu. Kami mengalami jaminan kepastian dari Tuhan untuk hidup sekarang sampai hidup kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami. Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih gereja lain, persekutuan lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepada Tuhan saat ini dimanapun berada. Tuhan berkati mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukanlah kami dalam satu pengajaran yang benar, yang membawa kami dalam satu kesatuan tubuh yang sempurna. Dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih, mohon kemurahan, mohon belas kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, bahagia, kasih karunia dan bahagia dari Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan diberi panjang umur, kesehatan, terlebih kesempatan untuk bisa
kembali bersekutu di tempat ini dalam kebaktian persekutuan tubuh Kristus selama 5 kali kebaktian untuk saat ini. Puji Tuhan, semua karena kemurahan kebaikan Tuhan kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Juga ucapan terima kasih kepada panitia yang sudah menyediakan segala sesuatunya. Berjeri lelah Tuhan membalaskan berkat berlipat kali ganda. Juga kepada para hamba Tuhan bersama sidang jemaat dari manapun berada sudah datang di tempat ini. Tuhan memberkati semuanya. Juga Ibu Ani Pardede selaku Ketua Yayasan Agape Maranatha Medan yang sudah hadir bersama kami juga mendukung semuanya. Tuhan membalaskan berkat berlipat kali ganda. Keluarga besar Pardede yang memberikan fasilitas-fasilitas, Tuhan membalaskan berkat berlipat kali ganda. Semua yang sudah hadir, biarlah Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Wahyu 19 ayat yang ke-9, ini tema kita. Wahyu 19 ayat yang ke-9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Ya, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Terus katanya lagi kepadaku, ya, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Jadi ini tema kita untuk kesekian kalinya. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Perjamuan kawin anak domba adalah pertemuan antara Yesus yang datang kedua kali. Pertemuan antara Yesus yang datang kedua kali dalam kemuliaan sebagai Raja segala raja, mempelai pria surga, kepala, ya, dengan sidang jemaat yang sempurna, kita semua dengan sidang jemaat yang sempurna, tubuh Kristus yang sempurna, sidang jemaat yang sempurna, tubuh Kristus yang sempurna, atau mempelai wanita surga di awan-awan yang permai, di awan-awan yang permai. Sebab itu perjamuan kawin anak domba. Sesudah itu kita masuk kerajaan 1000 tahun damai, Firdaus yang akan datang, Wahyu 20, Firdaus yang akan datang. Sesudah itu kita masuk kerajaan surga yang kekal, Yerusalem baru, Wahyu 21:22. Wahyu 21:22. Kita baca Wahyu 3 ayat 21. Kita duduk bersanding dengan Tuhan di takhta surga. Wahyu 3 ayat 21. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Ya. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Ya, jadi mempelai wanita surga kita semua duduk bersanding dengan mempelai pria surga di takhta surga selama-lamanya. Di takhta Yerusalem baru selama-lamanya. Inilah tujuan akhir pengikutan dan pelayanan kita kepada Tuhan. Inilah tujuan akhir pengikutan dan pelayanan kita kepada Tuhan. Sampai duduk di takhta kerajaan surga Yerusalem. Bukan hanya sampai mendapat gereja besar, jemaat banyak, bukan. Ya. Sidang jemaat juga bukan mendapat gaji besar dan lain-lain. Wah, semua mewah, ini bukan. Itu terlalu kecil. Jadi tujuan akhir pengikutan pelayanan kita kepada Tuhan sampai duduk di takhta surga, ya, di takhta Yerusalem baru selama-lamanya. Duduk bersanding, mempelai wanita duduk bersanding dengan mempelai pria surga di takhta surga selama-lamanya. Ini tujuan akhir. Jadi bagaimana sekarang supaya kita mencapai perjamuan kawin anak domba sampai duduk? Nah ini harus menjadi mempelai, tidak bisa tidak. Jadi, ya, supaya kita bisa masuk perjamuan kawin anak domba, pesta nikah anak domba, bahkan sampai duduk di takhta kerajaan surga Yerusalem baru selama-lamanya, maka kita harus menjadi tubuh Kristus yang sempurna, menjadi mempelai wanita yang sempurna. Tidak ada lagi, tidak ada jalan lain. Untuk masuk perjamuan kawin anak domba, namanya pesta nikah anak domba, ya harus jadi mempelai, menjadi tubuh Kristus yang sempurna, menjadi mempelai wanita surga, sampai kita duduk bersanding dengan dia di takhta surga selama-lamanya.
Yang duduk bersanding itu mempelai pria dan mempelai wanita. Jadi kita harus menjadi tubuh Kristus yang sempurna, mempelai wanita surga. Semoga kita mengerti. Saat ini kita akan belajar untuk menjadi mempelai jasmani, mempelai wanita secara jasmani, menjadi istri, seorang istri ada tahapannya. Tidak langsung tahu-tahu menjadi istri, ada tahapannya. Demikian juga untuk menjadi mempelai wanita surga ada tingkatannya. Tingkatan rohani harus semakin meningkat sampai mencapai tingkat mempelai surga. Mari kita pelajari saat ini. Ada 3 tingkatan rohani. Ada 3 tingkatan rohani untuk kita bisa menjadi mempelai wanita surga. Ya. Ada 3 tingkatan rohani untuk kita bisa menjadi mempelai wanita surga. Nomor 1, Yohanes 3 ayat 29. Injil Yohanes pasal 3 ayat 29. Mari. Yohanes 3 ayat yang ke-29. Ya, yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki, sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita, mendengar suara mempelai laki-laki itu. Suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ini kesaksian Yohanes Pembaptis. Ya, yang empunya mempelai laki-laki, mempelai perempuan, tapi sahabat mempelai itu saja sudah sahabat mempelai bersukacita mendengarkan suara mempelai. Jadi tingkatan rohani pertama adalah kita harus menjadi sahabat mempelai. Kita harus menjadi sahabat mempelai. Seperti dulu saya mau mengambil seorang istri, ya bersahabat dulu sampai berpacaran lah. Itu tidak langsung ya. Ada persahabatan, berpacaran, ini yang normal. Ya, bersahabat dulu. Jadi kita harus menjadi sahabat mempelai laki-laki surga. Kita harus menjadi sahabat mempelai. Sahabat mempelai laki-laki surga. Apa itu? Sahabat mempelai adalah kehidupan yang mengalami penyucian telinga dan hati. Sahabat mempelai adalah kehidupan yang mengalami penyucian telinga dan hati. Penyucian telinga dan hati. Hati termasuk pikiran. Penyucian telinga dan hati termasuk pikiran. Hati dan pikiran. Ya, kita lihat penyucian telinga. Tadi disebutkan, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. Sekarang sukacitaku itu penuh. Ya, jadi penyucian telinga artinya, ya, ini sahabat mempelai laki-laki mengalami penyucian telinga artinya yang pertama bersukacita, bergairah saat mendengar suara mempelai laki-laki. Itu penyucian telinga. Penyucian telinga artinya yang pertama bersukacita atau bergairah saat mendengar suara mempelai, kabar mempelai, suara mempelai, kabar mempelai, atau firman pengajaran mempelai, firman pengajaran yang benar, yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Nah, itu sahabat mempelai, itu pacar. Kalau ada suaranya pacar laki-laki, nelpon, sampai tak tidur. Betul apa betul ini yang masih muda ini? Saya dengar, waduh om, kalau nelpon dia sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi besok kuliah, enggak apa-apa. Bersukacita, bergairah. Sama dengan bisa menerima dan menikmati. Bisa menerima dan menikmati kabar mempelai. Firman pengajaran mempelai. Firman pengajaran yang benar. Yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Bisa menerima dan menikmati. Saya bukan bosan. Seperti mak mertua Petrus sudah demam. Bosan kabar mempelai, ditambah pengetahuan, ditambah inilah, ditambah. Bukan. Itu bukan sahabat mempelai. Mau dengar-dengar suara orang lain. Wah, gawat ini. Pacarnya berselingkuh. Ya. Bukan. Dia hanya bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki. Kabar mempelai. Firman pengajaran mempelai. Firman yang pengajaran yang benar. Yang lebih tajam
dari pedang bermata dua. Bisa menerima dan menikmati. Sekalipun tajam. Bisa menerima, menikmati. Saja, semoga kita bisa mengerti. Selalu diajarkan ada dua macam pemberitaan firman. Ada dua macam pemberitaan firman yang diajarkan Rasul Paulus. Pertama, itu namanya kabar baik, firman penginjilan, Injil keselamatan. Ya, yaitu untuk memanggil orang-orang berdosa. Nah, memanggil orang-orang berdosa untuk percaya Yesus dan selamat. Bertobat, selamat, itu penginjilan. Ya, firman penginjilan, kabar baik, firman penginjilan, Injil keselamatan, yaitu Injil yang memanggil orang-orang berdosa untuk percaya Yesus dan diselamatkan. Nah, tetapi ada juga kabar mempelai kelanjutannya. Kabar mempelai, firman pengajaran mempelai. Firman pengajaran yang benar, yang lebih tajam dari pedang bermata dua adalah Injil atau firman, yang memilih orang-orang yang sudah selamat, dipilih, dipanggil, dipilih. Orang-orang yang sudah selamat untuk disucikan sampai sempurna seperti Yesus, menjadi mempelai wanita surga. Nah, harus ditingkatkan. Kita sudah percaya Yesus selamat, diberkati. Oke, sesudah itu mau kemana? Harus ditingkatkan dengan kabar mempelai, menjadi sahabat mempelai. Bersukacita mendengar kabar mempelai. Bisa menerima, menikmati kabar mempelai sekalipun merupakan firman Allah yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Kita bersukacita. Sebab kita tahu kita disucikan untuk jadi mempelai, untuk sempurna. Ya? Semoga kita bisa mengerti. 2 Timotius 4 ayat 2 sampai ayat 4. 2 Timotius 4 ayat 2 sampai 4. Jadi, silakan. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Ini firman pengajaran. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ini firman pengajaran yang benar, yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Kabar mempelai, menegur, menasihati, menunjukkan dosa, bukan memuji-muji, dahsyat, luar biasa, bukan. Menunjuk dosa-dosa. Bahkan seringkali anjing babi dan lain-lain. Nah, itulah tajam. Nah, itu kabar mempelai. Terus, karena akan datang waktunya. Nah, hati-hati, terima. Sebab akan datang waktunya. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tidak menerima ajaran sehat. Terus, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Kalau tidak mau penyucian telinga, nanti ikuti keinginan telinga. Terus, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Jadi jika kita tidak mau menerima atau menikmati kabar mempelai, firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua, jika kita tidak mau menerima atau menikmati kabar mempelai, firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata, dan tidak mau dengar-dengaran, ada yang mendengar tapi tidak dengar-dengaran, prakteknya beda, dan tidak mau dengar, cuma beda dikit ini, prakteknya beda, tidak mau dengar-dengaran, maka pasti memalingkan telinga dari pengajaran yang benar, dari kabar baik kepada dongeng-dongeng, kepada ajaran-ajaran palsu, gosip-gosip yang tidak baik, sehingga tersesat, kehilangan arah. Tersesat itu kehilangan arah. Tidak lagi mengarah ke takhta Yerusalem baru. Tidak lagi mengarah kepada perjamuan kawin anak domba. Tidak lagi mengarah kepada takhta Yerusalem baru. Tapi mengarah kepada kebinasaan. Itu kehilangan arah. Tersesat itu kehilangan arah. Kehilangan arah ke arah perjamuan. Tidak lagi mengarah kepada perjamuan kawin anak domba. Tidak mengarah kepada takhta Yerusalem baru. Tapi mengarah kepada kebinasaan selama-lamanya. Semoga kita bisa mengerti. Tetapi sebaliknya, jika kita yang kedua saja, Yohanes 15 ayat yang ke-14. Ini penyucian telinga yang kedua. Penyucian telinga yang kedua. Saja. Yohanes 15 ayat 14. Yohanes 15 ayat 14. Mari. Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepada sahabat mempelai.
Jadi pengertian sahabat mempelai tadi sukacita mendengar. Ya. Pengertian kedua, kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan. Penyucian telinga itu artinya satu, taat dengar-dengaran. Ya, taat dengar-dengaran. Kamu berbuat apa yang aku perintahkan. Taat dengar-dengaran kepada kabar mempelai. Taat dengar-dengaran kepada kabar mempelai. Firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Mempraktikkan kabar mempelai. Nah ini, aku artinya penyucian telinga. Jadi sahabat mempelai itu orang yang mengalami penyucian telinga dan hati. Penyucian telinga. Bisa mendengar, sukacita, terima, dan juga bisa dengar-dengaran. Telinga yang satu, dengar-dengar. Tadi jika tidak, pasti memalingkan telinga. Pasti memalingkan. Jika tidak mau terima atau tidak mau dengar-dengar, pasti memalingkan telinga. Memalingkan telinga kepada ajaran yang sehat. Dia akan ambil dongeng-dongeng, ajaran palsu, gosip-gosip, sampai gosip-gosip yang tidak benar, sampai tersesat, tergila. Nah, sekarang yang positif, jika kita mendengar dan dengar-dengaran, jika kita mendengar dan dengar-dengaran pada kabar mempelai, firman pengajaran yang benar. Jika kita dengar-dengaran, jika kita mendengar, menikmati dan dengar-dengaran pada kabar mempelai, firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata, maka kita mengalami dua hal. Kita mengalami dua hal. Pertama, Ibrani 4:12 dikaitkan dengan Markus 7:21-23. Ibrani 4:12, Markus 7:21-23. Ini kalau kita mau mendengar, menikmati, mendengar dan dengar-dengaran pada kabar mempelai, firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua, maka kita mendapatkan dua hal. Yang pertama ini, Ibrani 4:12, Markus 7:21-23. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati. Penyucian hati dan pikiran. Penyucian hati, pedang itu akan menusuk hati dan pikiran. Apa penyucian hati? Markus 7:21-23. Sebab dari dalam dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Disatukan hati dan pikiran, hati pikiran jahat ada percabulan, satu percabulan, pencurian, dua pembunuhan, kebencian, itu pembunuhan, kebencian sampai tanpa alasan, kebencian. 3, perzinahan. 4, keserakahan. 5, kejahatan. 6, kelicikan. 7, hawa nafsu. 8, iri hati. 9, hujat. Ya, kesombongan. Kebebalan. 12. Sampai kebebalan 12. Tidak bisa dinasehati lagi. Kebebalan. Ya. Nah ini. Jadi di dalam hati pikiran itu ada 12 keinginan jahat dan najis. Jadi kalau kita taat mendengar, ada penyucian. Jadi hasil pertama, kita menerima dua hal. Pertama, kita mengalami penyucian hati dan pikiran. Dari 12 keinginan jahat dan najis. Dari 12 keinginan jahat dan najis. Sehingga hati pikiran ditempati oleh 12 roti. 12 roti dibagi 2, 6 tumpuk. Itu meja roti saja. 6 tumpuk. 12 roti itu 66. 6 tumpuk. Ayo. 6 tumpuk. Ya, 12 roti 6. Itu 66 itu Alkitab. Jadi hati pikiran kita diisi 12 roti, 66 itu firman pengajaran yang benar. Sehingga kita kenyang. Terpelihara yang jasmani, kenyang. Jadi rekan hamba Tuhan termasuk Wijaya, kita terpelihara yang jasmani bukan kalau punya jemaat banyak. Jangan berebutan jemaat, bukan itu. Kita terpelihara kalau hati pikiran penuh dengan firman pengajaran yang benar. Amin. Kenyang. Ada roti kenyang. Kenyang itu pemeliharaan secara jasmani. Amin. Sidang jemaat juga. Belum tentu gaji banyak kenyang, belum tentu. Banyak yang gajinya banyak tapi hutangnya banyak. Banyak, lebih banyak dari gajinya. Karena apa? Gajinya 10, sakit 15 bayar. Belum yang dimakan, belum yang ini. Habis. Belum tentu. Tapi kalau hati diisi
12 roti, firman pengajaran pasti kenyang. Tuhan yang memelihara. Amin. Tuhan memelihara secara jasmani, secara berkelimpahan. Ya. Nah ini. Dan kenyang itu pemeliharaan secara rohani, kepuasan. Kenyang itu kepuasan surga, kebahagiaan surga. Sehingga kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan, tidak bersungut-sungut. Ini sahabat mempelai. Coba kalau pacarnya tiap kali datang, kamu ini dari mana? Kamu baru jauh-jauh datang. Kamu ini, waduh. Lama-lama sudah sampai sekian. Tidak ada. Kalau hati ini bergantungan. Pemeliharaan jasmani, cara berkelimpahan. Pemeliharaan rohani, kepuasan surga, kebahagiaan. Yang mendorong kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Itulah saja. Itu orang sahabat mempelai. Selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Selalu mengucap syukur. Penyucian telinga. Semoga kita. Yang kedua, mengalami dua hal. Satu, kalau kita mendengar penyucian telinga, dengar. Pertama, penyucian. Kita mengalami satu penyucian hati pikiran. Yang kedua, 1 Petrus 1 ayat 22. 1 Petrus 1, kalau hati pikiran sudah disucikan, kita bisa hidup dalam kesucian. Seluruh hidup kita suci, kita hidup dalam kesucian. Mari 1 Petrus 1:22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Taat kepada kebenaran, taat kepada pengajaran benar, kamu menyucikan dirimu seluruh hidup. Terus sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Terus kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Jadi hasil yang kedua, kita bisa hidup dalam kesucian. Hati pikiran dulu suci, kita bisa bahagia, bukan? Kita terpelihara Tuhan, terpelihara oleh Tuhan, kita bahagia, kita selalu mengucap syukur. Selanjutnya ketaatan itu menghasilkan penyucian seluruh hidup kita. Nah, jadi kita bisa hidup dalam kesucian, sehingga kita bisa mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Tidak pamrih, tidak munafik. Mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Nah, kalau sudah suci, itu kasih. Tidak suci bukan kasih. Pamrih. Jadi kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Sehingga kita bisa bersahabat satu dengan yang lain, tidak pecah. Amin, betul? Nah, kita menjadi sahabat Tuhan, tapi juga menjadi sahabat sesama. Bersahabat satu dengan yang lain. Kalau hidup suci, tidak ada keinginan-keinginan. Sehingga hati pikiran suci, kehidupan suci, mengalirlah kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Amin. Satu dengan yang lain. Sehingga kita bisa bersahabat satu dengan yang lain. Kita bersahabat satu dengan yang lain. Kita bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Sampai bahkan mengasihi orang yang memusuhi. Sampai mengasihi orang yang memusuhi. Inilah sahabat mempelai. Inilah sahabat mempelai. Saja, semoga kita mengalami penyucian telinga. Kemudian penyucian hati dan pikiran. Telinga dulu. Dengar apa selama ini? Kalau sahabat mempelai hanya dengar kabar mempelai. Kalau sudah ditambah-tambah. Itu mak mertua Petrus. Ibu mertua Petrus itu gambaran hamba Tuhan yang sudah lama di kabar mempelai. Mempersiapkan istrinya Petrus. Mempelai wanita istrinya Petrus. Sudah lama dia, sudah tua. Tapi demam. Sudah mulai, ini ketinggalan zaman kabar mempelai ini. Pengajaran benar ditambahlah, pengetahuan lah. Ditambah inilah, ditambah ini. Nah, itu sudah demam. Bukan sahabat mempelai lagi. Sahabat mempelai selalu bersuka cita mendengar kabar mempelai. Semoga kita dan dengar-dengar. Kalau tidak bahaya. Kalau sudah tidak bersuka cita, demam-demam. Demam, tidak dengar-dengar, pasti mendengar dongeng. Ajaran lain yang menyesatkan. Tapi kalau mendengar dengar-dengaran, oh luar biasa. Hati pikiran disucikan, kita puas. Saja, puas jasmani, puas rohani. Kemudian seluruh hidup disucikan, kita hidup dalam kesucian. Sehingga melimpah dalam kasih persaudaraan. Kita bisa bersahabat satu dengan yang lain. Kita bisa bersahabat satu dengan yang lain. Sehingga bukan bermusuhan, bersahabat satu dengan yang lain. Sampai saling mengasihi, bahkan sampai mengasihi orang yang memusuhi kita. Inilah sahabat mempelai. Semoga kita ini tingkat rohani pertama. Kalau mau jadi mempelai, bersahabat dulu.
Bersahabat dulu dengan mempelai pria, bersahabat dulu dengan sesama. Sebab mempelai itu tubuh Kristus tidak satu. Maka tidak berdiri dari satu saja. Tapi bermacam-macam harus bersahabat. Kita satu. Tapi dalam kesucian, dalam kasih. Itu tidak usah diapakan. Pasti sudah sama. Semoga kita bisa. Semoga. Tapi masih waspada. Sudah menjadi sahabat mempelai, harus waspada. Belum cukup. Masa bersahabat terus. Kalau ditanya, berapa lama kamu pacaran? Sudah 20 tahun nunggu. Baru 7 tahun aja orang sudah kok gak kawin-kawin? Begitu kan? Sudah 7 tahun nunggu. Apalagi sudah 20 tahun nunggu. Itu tidak cukup sahabat, waspada. Kenapa? Yohanes Pembaptis mengaku sahabat mempelai. Satu waktu dia di penjara. Dia ragu-ragu kepada Yesus. Kalau cuma sahabat mempelai bisa ragu terhadap mempelai. Bisa digoda-goda. Loh kok agak melungu semua. Matius 11, mari. Matius pasal 11. Jadi Yohanes Pembaptis mengaku dia sahabat mempelai. Kalau cuma tingkat sahabat sudah bagus. Sudah dengar-dengaran, sudah disucikan, sudah ada kasih bagus. Tapi masih bisa digoda. Masih bisa digoda. Ya, di dalam Matius 11, mari cari ayatnya. Matius pasal 11 ayat 2. Mari. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu, atau harus kami menantikan orang lain? Tadi sahabat mempelai, lihatlah anak domba Allah. Yohanes aku, lihat anak domba Allah. Sahabat mempelai bersuka cita. Setelah masuk penjara, siapa? Apa betul itu ya? Yesus itu ya? Betul enggak ya? Nah, tanyakan. Imbang. Kalau status kita hanya sahabat mempelai, maka satu waktu menghadapi pencobaan godaan masih bisa bimbang terhadap pribadi mempelai pria surga. Yesus mempelai pria. Ini contoh Yohanes Pembaptis. Contoh lagi Matius 9 ayat yang ke-14, 15. Mari. Matius 9, 14, 15. Kemudian datanglah murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, murid Yohanes berkata kepada Yesus, murid Yohanes Pembaptis, kenapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak? Siapa murid-murid Yesus itu? Termasuk Petrus, termasuk Yudas Iskariot, murid-murid semua. Betul? Ya. Siapa diakui sebagai siapa murid-murid? Terima pengajaran murid-murid itu. Sudah terima pengajaran murid itu. Ayo. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Dan seterusnya. Jadi dari sini bertanya, kenapa murid-muridnya Yohanes Pembaptis orang Farisi berpuasa, tapi murid-muridmu Yesus tidak berpuasa? Mestinya jawaban Yesus, oh ya murid-muridku begini. Tapi ini apa? Dapatkah sahabat mempelai? Berarti murid-murid sama dengan sahabat, termasuk Petrus, termasuk Yudas Iskariot. Petrus, sahabat mempelai, bisa menyangkal. Menghadapi salib, menyangkal tuh. Tak kenal aku 3 kali, tak kenal. Ini sahabat mempelai, lemah kedudukan kalau menghadapi sesuatu. Penjara, pencobaan, kesulitan, sudah limbah. Tanyakan, benar Yesus atau enggak itu? Menghadapi salib, karena Yesus sudah ditangkap, mau disalib, Petrus ditanya, kenal Yesus? Budak kecil, tak kenal, takut disalib. Yudas Iskariot lebih parah. Godaan uang, dia bisa tinggalkan. Nah, ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang-tendang. Ini karena godaan uang, keinginan akan uang dia tinggalkan. Dia jual Yesus. Dia jual pengajaran yang benar. Semoga kita bisa benar. Semoga kita bisa. Dan Yudas binasa selamat. Ayo, sahabat mempelai masih riskan. Harus ditingkatkan yang kedua. Amin. Ditingkatkan kedua. Bersahabat masih riskan. Ya, masih riskan. Kalau di dunia ini sangat riskan. Masih, bisa diambil orang cuma pacar. Sebelum janur kuning melengkung.
Jangan-jangan janur kuning sudah melengkung, besok kawinan, malam ini dibawa lari, bisa juga. Itu masih riskan, terlalu riskan. Harus ditingkatkan. Yang kedua, 2 Korintus 11 ayat 2. Tingkatan rohani yang kedua, 2 Korintus 11 ayat 2. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Pertunangan. Jadi yang kedua kita tingkatan. Sudah bersahabat, pacaran, ayo Pak, Mak, ini Bapak, Ibu, ini yang saya pilih. Ayo, ya tunangan. Jadi yang kedua, tunangan mempelai laki-laki. Jadi harus ditingkatkan. Sahabat mempelai masih riskan. Sebab itu harus ditingkatkan menjadi yang kedua, yaitu menjadi tunangan mempelai laki-laki. Bertunangan. Tapi bertunangan ini kalau di Manado berpacaran lain. Ini bertunangan nih semacam tukar cincin yang sudah sah, begitu ya. Istilah bertunangan ini yang sudah sah, tukar cincin dan lain-lain. Saya tidak tahu apa adat istiadat masing-masing bertunangan bagaimana, saya tidak mengerti. Ya, silakan. Yang penting sudah sah di depan orang tua itu. Ini sudah tinggal satu langkah lagi ke pernikahan, sudah sah di hadapan orang tua. Tunangan sudah diakui. Malah sudah panggil, kalau bertunangan itu sudah panggil bapak ibu, tidak boleh om tante lagi. Ya, saya pernah mempertunangkan berapa 2 kali, lalu sudah disahkan. Kemudian, ya om, ada yang menegur. Kok om lagi? Maksudnya kepada ayah dari calon mempelai wanitanya. Dia panggil, mari om. Oh, kok om lagi? Sudah panggil bapak. Oh, harus sudah bapak. Ya, sudah di pertunangan itu sudah erat. Ya, itu pertunangan. Tunangan mempelai lagi. Apa itu? Tunangan mempelai adalah dijaga, maaf, tadi sudah dibaca ayat berapa tadi? Aku mempertunangan kamu, membawa kamu sebagai perawan suci. Maaf. Istilahnya mungkin di telinga kurang enak, istilah perawan. Nah, ini tunangan ini yang dijaga keperawanan. Maaf, ini secara rohani. Cemburu ilahi secara rohani. Jadi tunangan mempelai adalah sahabat mempelai. Tadi sudah bersahabat. Sahabat mempelai sudah dengar kabar mempelai sudah disucikan baik. Tapi masih perlu ditingkatkan. Sahabat mempelai yang mengalami penyucian, yang ada kaitannya dengan status keperawanan, menjaga keperawanan. Penyucian untuk menjaga keperawanan secara rohani, secara ini, Jadi tunangan mempelai adalah sahabat mempelai yang mengalami penyucian, mengalami peningkatan penyucian, yang ada kaitannya dengan status keperawanan. Ini sama dengan penyucian hati dan ginjal. Bagian terdalam, ginjal. Penyucian hati dan ginjal. Ginjal. Ini pikiran terdalam, ginjal. Hati dan ginjal. Penyucian ginjal. Wahyu 14 ayat 4. Wahyu 14 ayat 4. Ini istilah keperawanan. Secara rohani. Wahyu 14 ayat 4. Mari. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Tidak mencemarkan diri dengan perempuan-perempuan. Terus, karena mereka murni sama seperti perawan. Terus, mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Jadi istilah satu tunangan mempelai ini satu perawan, seorang perawan. Perawan itu artinya di sini tidak mencemarkan diri dengan perempuan-perempuan. Secara rohani bukan tidak boleh kawin, ini bukan. Tidak mencemarkan diri dengan perempuan-perempuan secara rohani. Ada 2 perempuan yang mencemarkan gereja. Nah, ini saja. Ada 2 perempuan yang mencemarkan tunangan mempelai, tunangan Tuhan, gereja Tuhan. Yaitu perempuan Isabel. Wahyu 2, 18 sampai 20. Dan tuliskanlah kepada Wahyu 2, 18 sampai 20. Jemaat di Tiatira, inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu. Baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Oh, meningkat baik.
Jemaat Tiatira baik, semua diakui oleh Tuhan, meningkat baik. Tetapi aku mencela kau. Biar baik, hebat, dahsyat, tapi celah. Celah itu tidak sempurna. Apa gunanya? Wah, hebat, bangun gereja besar ribuan, tapi Tuhan bilang kamu celah, tidak sempurna. Apa gunanya? Kalau Tuhan datang ketinggalan, celah, tidak sempurna. Jangan pikir, saya begini, tapi kalau Tuhan bilang kamu celah, ada celah, tidak sempurna. Kalau Tuhan datang tidak bisa kita terang. Sebab itu Tuhan mencela sakit memang. Semua bagus tapi dicela. Mestinya semua bagus dipuji. Betul? Semua bagus dipuji. Ini semua baik dicela supaya sempurna. Apa celahnya? Karena engkau membiarkan wanita Isabel. Karena engkau membiarkan wanita Isabel mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku. Mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku. Dan makan persembahan-persembahan berhala. Ya, supaya menyembah berhala. Jadi ini. Jadi Isabel ini nenek. Sudah berapa ribu tahun yang lalu. Nenek ini suka dongeng. Betul ya? Maafkan nenek-nenek ya. Suka mendongeng cucunya. Ayo ini ada si kancil. Tidur sampai tidur. Begitu. Nah ini tadi dongeng-dongeng nenek tua. Jadi wanita Isabel ini menunjuk ajaran Isabel, dongeng, ajaran palsu, dongeng, ajaran Isabel, dongeng, ajaran palsu yang memperbolehkan perempuan mengajar dan memerintah laki-laki di dalam ibadah pelayanan, termasuk dalam nikah juga. Biasanya dua ini tidak bisa dipisah, nikah dan ibadah itu satu. Dua rahasia besar hanya dua. Rahasia besar dalam Alkitab cuma dua. Nikah dan ibadah tidak bisa dipisah. Jadi kalau perempuan berkuasa dalam ibadah pelayanan juga dalam nikah rumah tangga. Perempuan berkuasa. Maafkan untuk ibu-ibu janda lain lagi. Untuk ibu-ibu janda sudah lain. Ya, sudah lain ceritanya. Baik, ada tahdisan sendiri di dalam Timotius. Ini yang dimaksud masih suami istri. Ya, ada laki-laki. Semoga kita bisa. Untuk rumah tangga, ibu janda tidak ada suami lain, ada tahdisannya sendiri untuk rumah tangga. Ya, tapi kalau untuk di dalam ibadah pelayanan sama. Ya, di situ sama. Baik, semoga kita masih. Jadi ajaran palsu yang memperbolehkan perempuan mengajar dan memerintah laki-laki di dalam ibadah pelayanan termasuk dalam nikah. Mengajar dan memerintah itu sama dengan menjadi kepala. Menjadi kepala. Sama dengan wanita menjadi kepala. Wanita menjadi kepala. Akibatnya terjadi pemberhalaan. Terjadi pemberhalaan. Tadi ya, disebutkan membawa hamba-hambaku menyembah berhala. Salah satu contoh dalam Keluaran 32. Keluaran 32 ayat 1 sampai 4. Ini tentang lembu emas. Nah, di sini ada wanita yang tidak ditulis mengajar memerintah, tapi mau duluan, mau jadi kepala. Nah ini saja. Mari Keluaran 32 ayat 1 sampai 4. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengutur-kuturkan turun dari gunung itu. Ya, Musa sementara mendapat pengajaran yang benar di atas gunung, di bawah sudah tidak sabar menunggu Musa. Wah, ada sudah Musa mati jangan-jangan dan lain-lain. Terus maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya. Mengerumuni Harun, bukan mengerumuni Tuhan. Bukan mengerumuni pengajaran yang benar. Mengerumuni pendeta. Oh pendeta itu begini loh. Pendeta itu kita harus ini loh. Itu bukan pengajarannya. Mengerumuni orangnya. Mengerti saudara ya? Bukan mengerumuni Yesus. Kalau mengerumuni pengajaran itu mengerumuni Yesus. Ini mengerumuni orangnya. Terus mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu bagaimana? Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu. Telinga istri dulu. Istri dulu. Perempuan dulu. Perempuan dulu yang inisiatif. Terus anakmu laki-laki dan perempuan dan bawalah semuanya kepadaku. Semua kepadaku. Akhirnya jadi apa? Kalau perempuan dahulu menjadi kepala, akhirnya jadi apa? Ayat 4. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnya daripadanya anak lembu tuangan. Anak lembu tuangan. Nah inilah kalau perempuan mengajar, memerintah lagi, mendahului, menjadi kepala,
mengambil keputusan dan lain-lain, itu menjadi kepala. Menjadi kepala. Ditulis perempuan dulu. Mencopot anting-anting telinganya. Dan jadilah anak lembu emas. Anak lembu emas. Ke arah pemberhalaan. Ibadah pelayanan ke arah pemberhalaan. Nikah ke arah pemberhalaan. Bukan kepada Tuhan, kepada pemberhalaan. Nah, ini kita harus sadar. 1 Timotius 2 ayat yang ke-11. 1 Timotius 2 ayat 11 sampai 14. Mari. 1 Timotius 2 ayat 11 sampai 14. Mari. Seharusnya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Ya. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. 13. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Terus. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda. Perempuan itu tergoda dan jatuh dalam dosa. Nah, inilah jelas. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan tidak mengizinkan memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Jadi seorang wanita harus berdiam diri. Sama dengan tidak mengajar dan memerintah laki-laki. Tidak mengajar dan tidak memerintah laki-laki. Itu sama dengan menempatkan diri pada kedudukan yang benar. Sehingga menempatkan laki-laki kepada kedudukan yang benar. Sebagai kepala dari wanita. Nah, semoga kita mengerti. Jadi kalau wanita berdiam diri. Tidak mengajar dan tidak memerintah laki-laki. Maka dia sedang menempatkan diri pada kedudukan yang benar. Dia sendiri. Dan menempatkan laki-laki pada kedudukan yang benar. Yaitu sebagai kepala dari wanita. Sehingga Yesus menjadi kepala dari ibadah pelayanan. Yesus menjadi kepala dari nikah rumah tangga. Yesus yang bertanggung jawab semua. Begitu. Jadi susunannya Yesus kepala dari laki-laki. Laki-laki kepala dari wanita. Jadi kalau wanita berdiam diri. Nah, ini menempatkan diri benar, posisi yang benar. Maka dia menempatkan laki-laki dalam posisi benar sebagai kepala dari wanita. Maka dia menempatkan Yesus sebagai kepala dari laki-laki. Kepala dari ibadah pelayanan. Kepala dari nikah rumah tangga. Yesus bertanggung jawab di dalam. Semoga kita bisa mengerti. Hasilnya, kalau perempuan berdiam diri, wanita hasilnya lain. Laki-laki dulu yang mengambil keputusan, laki-laki dulu jaga semua. Wanita berdiam diri. Hasilnya lain. Keluaran 32, Keluaran 35 ayat 22. Keluaran 35 ini pelaksanaan. Saja, ini pelaksanaan. Tadi perintah. Sekarang pelaksanaan membangun tabernakel. Mari. 35 Keluaran 35 ayat yang ke-22. Maka datanglah mereka, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, laki-laki dulu yang ditulis. Maka datanglah mereka, baik laki-laki maupun perempuan. Terus setiap orang yang terdorong hatinya dengan membawa anting-anting hidung, anting-anting telinga, terus yang kerongsang segala macam barang emas. Demikian juga setiap orang yang mempersembahkan persembahan unjukan dari emas bagi Tuhan. Iya. Ini perempuan laki-laki dulu. Maka hasilnya yang kalau laki-laki dulu, laki-laki sebagai kepala dari wanita. Ini maka hasilnya Yesus sebagai kepala dalam ibadah pelayanan, maka hasilnya mengarah kepada semua ibadah pelayanan pengorbanan kita, mengarah kepada pembangunan tabernakel. Bukan membangun lembu emas, membangun tabernakel Musa itu. Ke arah pembangunan tabernakel, sekarang pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Dan Yesus menjadi kepala. Ke arah pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Dan Yesus menjadi kepala. Amin, saudara. Kemudian dicontoh lagi Lukas 10:42 sebagai contoh Maria duduk di bawah kaki Yesus berdiam diri. Ya. Marta protes. Oh, dia cuma duduk mendengar terus. Ayo suruh menolong aku, suruh begini. Ya, inilah. Tidak mau berdiam diri. Tapi Maria berdiam diri. Lukas 10:42 itu yang terbaik. Tetapi hanya satu hal yang perlu. Ya. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ya, hasil kedua.
Kalau wanita ini berdiam diri, menempatkan laki-laki sebagai kepala, menempatkan Yesus sebagai kepala dalam ibadat lain, dalam rumah tangga, maka semua memilih bagian yang terbaik. Maka Maria memilih bagian yang terbaik. Wanita memilih bagian yang terbaik. Semua jadi baik. Yang hancur jadi baik. Kalau ada anak-anak nakal jadi baik. Ibadah pelayanan maju. Yang tidak baik jadi baik. Tidak seperti yang tadi. Oh, yang tadi kurang ya. Ada pemberhalaan tadi. Kalau wanita yang jadi kepala ada pemberhalaan. Yang baik jadi tidak baik. Jemaat Tiatira dipuji oleh Tuhan. Oh Tuhan, semua baik begini. Tapi aku mencela. Yang baik jadi tidak baik. Tapi kalau pria, laki-laki yang menjadi kepala atas wanita, Yesus menjadi kepala. Maria memilih bagian yang terbaik. Artinya semua jadi baik. Yang tidak baik jadi baik. Bahkan menjadi kekal. Tidak bisa diambil daripada menjadi kekal selama. Semoga kita bisa mengerti. Ya, wanita berdiam diri tidak boleh. 1 Timotius 2 tadi kurang dijelaskan masih ayat 11 sampai 14. Wanita berdiam diri, ya, ini tidak mengajar memerintah laki-laki. Itu ayat 13 dikaitkan dengan Adam dan Hawa. Nah, jadi di sini satu tambahan untuk 1 Timotius 2 ayat 11 sampai 14 ini. Seperti dulu zaman Adam dan Hawa. Semua pohon di taman boleh kau makan buahnya dengan bebas. Kecuali satu tidak boleh. Kecuali satu. Nah ini kalau dimakan, ular jadi kepala. Ikuti ular. Setan jadi kepala. Ada pemberhalaan itu setan menjadi kepala. Semua buah pohon di taman boleh kau makan buahnya dengan bebas. Kecuali satu. Sekarang artinya wanita boleh melayani apa saja dalam ibadah pelayan, dalam nikah rumah tangga, kecuali satu. Tidak boleh memerintah dan tidak boleh mengajar dan memerintah laki-laki. Tidak boleh mengajar dan memerintah laki-laki. Tidak boleh mengajar dan memerintah laki-laki. Ya, semoga kita bisa mengerti. Semoga kita boleh apa saja, tapi tidak boleh mengajar dan memerintah laki-laki. Ya, waktu di Jakarta dijelaskan juga ada pertanyaan-pertanyaan. Ada pertanyaan, loh Om, Deborah. Nah, itu perjanjian lama. Ya, perjanjian lama. Sekarang sudah digenapkan perjanjian baru. 1 Timotius 2 sudah digenapkan di perjanjian baru. Perjanjian lama juga tidak menjelaskan. Itu ditafsirkan saja. Tapi saya sudah ikuti, tidak mau berdebat. Terserah. Tapi perjanjian baru sudah digenapkan semua. Tidak boleh. Sama dengan perjanjian lama. Tidak boleh makan babi. Tidak boleh makan B2. B1, B2. Betul. Tapi perjanjian baru boleh. Nah, saudara pakai yang mana? Perjanjian baru. Kalau Deborah mau pakai yang mana? Lama, enak sekali. Itu manusia daging. Semua harus dipakai penggenapannya. Amin. Amin. Saya tinggal ada orang yang Deborah Om. 1, jangan makan babi kau ya. Sama ini. 2, bagus. Kau yang khotbah nanti suamimu. Kalau perjanjian lama laki-laki boleh kawin 2, 3? Boleh. Ah, bagus. Jadi kamu yang ngajar nanti suamimu tinggal kawin lagi ke sana-sana. Kamu yang ngajar, saudara-saudara suamimu kawin aja ke sana-sana. Perjanjian lama. Kok enak sekali. Kalau yang makan perjanjian baru. Kalau yang mengajar perjanjian lama. Enak sekali. Enak kali lah itu. Ayo. Firman Allah harus dibukakan. Amin. Dibukakan. Bukan ditafsirkan. Dibukakan. Rahasia. Kemudian Om. Perjanjian baru. Melayani jemaat di Kengkriak. Melayani belum tentu jadi gembala. Coba saya bandingkan dengan pelajaran di kaum muda kami, Lukas 8 itu urutannya jelas. Lukas 8 pelayanan ayat 1 sampai 3 baru kami terangkan nih di kaum muda. Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Mari, urutannya jelas pelayanan Yesus. Mari. Ayo. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Ke-12 murid bersama dengan dia. 12 murid laki-laki atau perempuan?
laki-laki bersama dengan dia. Terus yang perempuan ada bagiannya sendiri. Laki-laki ada bagian sendiri, perempuan ada bagian sendiri. Ayat 3. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Melayani juga, melayani Yesus juga, melayani rombongan itu jemaat juga, melayani jemaat juga. Amin. Dengan kekayaan. Coba bandingkan Roma 16 itu Bible ayat 1 dan 2 baca. Mari supaya tidak salah tidak menafsirkan firman, tapi membukakan firman. Amin. Dibukakan. Roma 16. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kenkrea. Ayat 2. Supaya kamu menyambut dia dengan Tuhan sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukan. Sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Amin. Cocok dengan Lukas 8. Cocok. Ada bagiannya sendiri pelayanan. Ada bagian sendiri. Ada Yesus dilanjutkan 12 murid, kemudian dibantu oleh perempuan-perempuan dengan kekayaan. Jelas itu. Sangat jelas. Sangat jelas. Ayo mau tanya apa lagi? Sangat jelas. Semoga kita bisa mengerti. Semoga kita bisa menjadi sahabat mempelai, terima firman sekalipun tajam, praktekkan. Kita disucikan hati dan ginjal. Hanya yang mengalami penyucian hati dan ginjal bisa seperti Maria duduk di bawah kaki Tuhan. Menempatkan wanita dalam posisi yang benar, berarti menempatkan laki-laki dalam posisi yang benar, menempatkan Yesus sebagai kepala yang benar. Saja, tadi belum dibaca Wahyu 2, Pak. Ayat yang hanya orang yang disucikan ginjalnya itu yang bisa terima. Yang bisa terima. Wahyu pasal 2. Jadi penyucian pun lebih dalam lagi. Saja, Wahyu pasal 2 ayat yang ke-23. Ya. Dan anak-anaknya akan kumatikan dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Hati dan batin dalam terjemahan lama ginjal. Hati dan ginjal disucikan. Ginjal itu perasaan terdalam yang tertusuk-tusuk. Saja itu hati dan batin. Dalam bahasa lain batin itu ginjal. Hanya kehidupan yang disucikan oleh pedang firman hatinya sampai pada ginjalnya bisa menerima. Amin, saudara. Bisa menerima bahwa wanita boleh melayani apa saja kecuali satu, tidak boleh mengajar dan memerintah laki-laki. Hanya yang disucikan hati dan ginjalnya bisa menerima. Bisa menerima. Semoga kita bisa. Juga surat Roma itu yang menulis siapa? Rasul Paulus. Surat Timotius siapa yang menulis? Rasul Paulus. Rasul Paulus bukan kayak kita ya, bukan seperti kita. Banyak yang pelintan, sebentar boleh, sebentar tak boleh. Jangan, saya marah. Idola saya Rasul Paulus. Karena dia yang memberitakan kabar mempelai. Itu Rasul Paulus. Betul-betul dia dipakai Tuhan dalam kabar mempelai. Dia konsisten orang. Amin. Dia konsisten, bukan sebentar boleh, sebentar tak boleh. Tidak. Dia betul-betul konsisten. Tidak seperti kita seringkali. Sekarang boleh, besok tak boleh. Besok boleh, lain kali tak boleh lagi. Lain kali tak boleh, besok boleh. Tergantung anginnya. Angin pengajaran mana. Ya, semoga kita bisa. Ini yang kedua. Ya. Jadi penyucian yang dikaitkan dengan keperawanan. Hati-hati perempuan yang mencemarkan. Perempuan Isabel. Kedua, perempuan Babel. B. Perempuan Babel. Wahyu 17 ayat 1, 2 dan ayat 5. Perempuan Babel. Wahyu 17 ayat 1, 2 dan 5. Mari. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas suatu besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Ya. Terus
Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulan. Ayat 5. Dan pada dahinya tertulis suatu nama suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Ibu dari wanita pelacur dan dari kekejian Babel. Wanita Babel. Satu Babel juga nenek tua juga, ini sudah berapa ribu tahun umur. Nenek tua suka berdongeng. Dongeng itu ajaran palsu, ajaran Babel, ajaran palsu yang mengajarkan tentang kemakmuran daging dan hiburan daging. Ajaran palsu, saja, ajaran palsu yang mengajarkan tentang kemakmuran daging dan hiburan daging tanpa penyucian. Hati-hati. Dongeng itu disukai siapa? Dongeng disukai siapa? Anak kecil. Jadi dongengnya Isabel, suka sekali anak kecil. Suka sekali. Wanita boleh mengajar, wah suka sekali. Itu dongengnya Babel, suka kemakmuran, hiburan daging. Ya. Sekarang gereja dipakai menjadi semacam tempat disulap menjadi semacam tempat hiburan. Nah, ini kan disukai anak-anak kecil rohani. Rohaninya masih kecil. Bukan anak kecil secara rohani ya, anak kecil secara rohani yang punya kerajaan surga, tapi rohaninya masih kecil. Senang sekali. Kemakmuran daging, berkat-berkat jasmani dan hiburan daging gratis, tidak bayar tuh. Hiburan mendatangkan ini, wah senang. Orang tidak bertobat nyanyi, wah senang. Tapi tanpa penyucian, tanpa penyucian, tanpa penyucian, tanpa firman penyucian. Nah itu ajaran Babel. Kemudian Babel ini juga menunjuk dosa. Dosa makan minum dan kawin mengawin. Babel itu menunjuk dosa makan, puncaknya dosa. Dosa makan minum dan kawin mengawin. Makan minum, merokok, mabuk, narkoba, kawin mengawinkan. Saja. Dosa percabulan dengan berbagai ragamnya sampai nikah yang salah. Sampai nikah salah. Kawin campur, kawin cerai, kawin mengawinkan, seks bebas, itulah Babel. Puncaknya dosa, dosa makan minum dan kawin mengawinkan. Hati-hati nikah dijaga, nikah dijaga. Karena kita menuju perjamuan kawin anak domba. Nikah yang rohani sempurna. Sebab itu nikah dijaga, jangan sampai dikuasai Babel, dijajah oleh Babel. Permulaan nikah dijaga supaya benar dan suci. Permulaan nikah supaya benar dan suci. Benar dan suci. Benar itu sesuai firman. Satu iman, satu baptisan, satu sesuai firman. Benar dan suci. Direstui orang tua. Direstui orang tua. Dicatat di catatan sipil. Nah, dan suci. Permulaan nikah, mulai masa pacaran, tunangan tadi, ayo jaga benar dan suci, benar dan suci. Jangan sampai jatuh di permulaan nikah. Kemudian perjalanan nikah dijaga, tetap benar dan suci. Perjalanan nikah juga dijaga benar dan suci supaya tidak terjadi pertengkaran, percekcokan, perceraian dan lain-lain. Kekerasan rumah tangga, kalau semua menjaga kebenaran dan kesucian, semua kesatuan, kebenaran, kesucian, perjalanan nikah, kesatuan, dijaga, nah, tidak akan terjadi percekcokan, kekerasan, perceraian sampai menimbulkan kawin cerai, seks bebas, tidak akan terjadi. Jaga sampai nanti akhir nikah, jaga juga. Akhir nikah dijaga, kebenaran, kesucian, kesatuan sampai nikah yang sempurna, masuk perjamuan kawin anak domba. Permisi bicara, jika permulaan nikah sudah jatuh, jika permulaan nikah sudah jatuh, harus diakui kepada Tuhan, kepada sesama, harus diakui kepada Tuhan, kepada sesama. Kepada Tuhan, kepada sesama, kepada orang tua masing-masing, kepada gembala masing-masing. Apalagi yang meneguhkan nikah itu. Akui harus semuanya. Kita sebagai hamba Tuhan juga banyak kesalahan. Seringkali tidak ditanya.
Cuma ya tanda sudah tidak ditanya total loh, sudah terjaga. Salah juga kita, betul. Harus ditanya dengan jelas. Harus ditanya dengan jelas. Supaya kalau mereka mengaku, masih bisa diampuni. Ditolong, diangkat nih. Kalau sudah jatuh, diampuni dan diangkat. Nikah, diangkat bukan diberkati, diangkat. Mereka biar bergumul untuk mendapat berkat Tuhan. Kita hanya bertugas mengangkat. Yang jatuh diangkat. Kalau nikah benar suci, diberkati, diteguhkan dan diberkati. Kalau sudah jatuh, diteguhkan dan diangkat. Diangkat. Masalah berkat, biarlah mereka bergumul sendiri kepada Tuhan untuk tetap menerima berkat Tuhan. Kita sebagai hamba Tuhan hanya mengangkat. Kalau tidak diakui, permisi. Kalau permulaan nikah sudah jatuh dan tidak diakui, berarti nikah itu dijajah oleh Babel. Dijajah oleh Babel. Dan akan menuju saudara, nikah yang palsu. Nikah yang palsu. Mempelai wanita setan yang akan dibinasakan selama-lamanya. Semoga kita bisa mengerti. Semoga kita bisa mengerti pada saat ini. Ayo, sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Hari-hari. Mari. Kita semua harus bisa menjadi mempelai wanita Tuhan. Tubuh Kristus sempurna. Itu yang layak masuk perjamuan kawin anak domba. Masuk Firdaus sampai duduk bersanding dengan Yesus di tahta Yerusalem. Tapi tidak semudah itu. Hanya mempelai. Baik. Kita harus punya tingkatan rohani. Peningkatan terjadi. Peningkatan nomor 1. Menjadi sahabat mempelai. Apa yang didengar? Apa yang suka kita dengar itu apa? Apa gosip? Apa yang kita suka dengar? Dan kalau sudah benar suara mempelai yang didengar. Dengar. Supaya kita hidup suci. Satu hati pikiran suci. Kita dipuaskan. Dan kita bisa bersahabat satu dengan yang kita saling mengasihi. Satu dengan yang bahkan sampai mengasihi orang yang memusuhi kita. Orang yang memusuhi. Ya? Yang kedua ditingkatkan. Bersahabat ditingkatkan harus menjadi tunangan mempelai. Bertunangan. Ini penyuciannya lebih lagi soal keperawanan. Itu penyucian hati dan ginjal. Bagian terdalam. Ginjal harus. Nah, apa perempuan yang mencemarkan? Keperawanan jangan sampai dicemarkan perempuan. Ajaran Isabel, hati-hati. Dan ajaran Babel, dosa Babel. Ayo jaga. Jadi kalau disimpulkan, jadi kesimpulan, tunangan Tuhan, tunangan mempelai adalah kehidupan yang mengalami penyucian hati dan pikiran, hati dan ginjal, dan mengalami penyucian nikah. Penyucian nikah. Ditambah lagi, masih ada satu lagi. Sebentar, kesimpulan ditaruh dulu, masih ada satu lagi. Dosa Babel, selain makan minum, kawin mengawinkan, dosa Babel itu pelacur, tidak setia. Ditambah lagi satu. Dosa Babel itu adalah dosa tidak setia. Berkhianat. Tidak setia itu sama dengan berkhianat. Seperti Yudas Iskariot, berkhianat di dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Tidak setia. Sampai tinggalkan pelayanan itu berkhianat. Berkhianat dalam ibadah pelayanan. Berkhianat dalam nikah. Ada perselingkuhan, ada perceraian, berkhianat dalam nikah. Itu dikuasai Babel. Tidak setia itu pelacur. Babel. Maaf. Pelacur itu nanti laki-laki ini, nanti laki-laki ini, nanti laki-laki ini. Tidak setia. Sekarang artinya tidak setia dalam ibadah pelayanan. Tinggalkan ibadah pelayanan. Tidak setia dalam nikah. Itu betul-betul sudah
dikuasai oleh Babel dan menuju kebinasaan. Kesimpulan, jadi tunangan mempelai adalah kehidupan yang disucikan, mengalami penyucian hati pikiran, kehidupan yang mengalami penyucian hati pikiran, sehingga bisa bersahabat, saling mengasihi satu dengan yang lain. Kehidupan yang mengalami dari kebenaran diri sendiri dengan penyucian air dan firman sampai tidak bercacat salah, sempurna, tidak bercacat salah, tidak ada dosa. Ini penyucian terakhir yang sering sulit. Kalau dosa membunuh orang tahu, dosa berzina, dia berzina, saya membunuh, saya tahu. Tapi kalau dosa kebenaran itu sering tidak sadar, tidak sadar. Tidak sadar. Semoga kita bisa mengerti. Semoga kita bisa mengerti. Ayo sungguh-sungguh saling mengingatkan. Istri-istri mengingatkan suami juga. Suami-suami mengingatkan ini terhadap dosa kebenaran sendiri. Ini kalau putih tapi kusta. Putih. Kalau membunuh tuh bayangkan hitam. Berzina hitam. Bisa langsung dilihat. Kita berpakaian putih. Kalau ada toh hitam di sini, tinta hitam, bisa. Nggak usah orang lain. Hitam. Tapi kalau putih juga di sini, jadi lihat. Seringkali tidak. Ini saling mengawasi. Amin. Saling menasihati. Ini karena putih di baju yang putih sulit kelihatan. Sering tidak disadari. Sering tidak. Nah itulah penyucian harus double dengan dimandikan dalam baptisan air. Dimandikan lagi dalam air firman, pengajaran air itu terus sampai dosa kebenaran sendiri juga disucikan. Berarti kita sudah tidak bercacat celah. Amin. Tidak. Ini penyucian double dengan air baptisan air dan air firman pengajaran membuat kita disucikan dari dosa kebenaran sendiri sampai tidak bercacat celah, sampai sempurna. Semoga kita. Kemudian yang kedua, dengan dua hal. Penyucian double, penyucian terakhir, dan pembaharuan. Tunangan Tuhan yang mengalami penyucian terakhir dan pembaharuan. Lewat dua hal. Lewat air dan firman, penyucian double, itu dosa kebenaran sendiri. Yang kedua, 2 Korintus 4, 16, 17. 2 Korintus 4, 16, 17. 2 Korintus 4. Sebab itu kami tidak tahu hati, tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Yang kedua lewat percikan darah. Yang kedua lewat percikan, yaitu sengsara daging bersama Yesus. Salib, sengsara daging bersama Yesus, sama dengan salib ujian, yaitu percikan. Harus dijaga saat-saat kita diuji mengalami salib ujian. Jangan tawar hati, jangan kecewa. Kalau kecewa, putus asa, berarti kita akan tinggalkan Tuhan, menyangkal Tuhan dan tinggalkan Tuhan selama-lamanya. Ini yang harus dijaga. Saat-saat ujian, saat-saat percikan darah, kok sengsara, saya sudah disucikan loh. Saya sudah sahabat mempelai, bisa dengar firman, sudah dengar-dengaran, sudah disucikan om, hati pikiran suci, sudah dipelihara. Wah, bagus. Ya, bagus. Ya, sudah mengalami kepuasan, bagus. Yang kedua, saya sudah disucikan om dari ajaran-ajaran palsu. Tunangan. Saya sudah menjaga kesucian semua, nikah sudah, dalam pengajaran sudah, kesetiaan sudah. Kenapa saya sekarang menderita lah? Kebenaran sendiri sudah om, saya sudah lepaskan. Sekarang kenapa menderita? Nah ini yang terakhir, pembaharuan. Sudah disucikan, yang lama harus dibaharui. Harus dibaharui. Ya, pembaharuan. Jadi jangan kecewa, dijaga. Sebab hanya lewat salib, lewat percikan darah, lewat salib, sengsara daging bersama Yesus, maka kita mengalami pembaharuan, kemuliaan, pembaharuan, kemuliaan, keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Efesus 4,
24 dan 25. Efesus 4, 24 dan 25. Efesus pasal 4, 24, 25. Ya. Dan mengenakan manusia baru. Mengenakan manusia baru. Yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Ya. Dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta. Buanglah dusta. Dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Sesama anggota. Ini manusia baru. Mulai dari mulut. Jadi dalam keadaan percikan darah, sengsara daging bersama Yesus, ya, dalam keadaan harus memikul salib, yang dijaga mulut, harus dibaharui mulut, harus dibaharui mulut, yaitu tidak berdusta, tidak berdusta, artinya berkata benar dan baik. Benar dan baik menjadi berkat bagi orang lain. Baik menjadi berkat bagi orang lain. Berkata jujur. Tidak berdusta itu jujur. Jujur. Ya. Jujur dalam hal pengajaran. Soal pengajaran, kalau iya, iya. Kalau tidak, tidak. Kalau iya, iya. Kalau tidak, tidak. Jujur dalam pengajaran. Kalau benar-benar, tidak benar, tidak. Dan jujur dalam mengaku dosa. Jujur dalam mengaku dosa. Itu kejujuran. Dalam soal pengajaran, juga mengaku dosa kepada Tuhan dalam kejujuran. Kenapa mulut yang dibaharui? Kebenaran sendiri itu, kalau orang memakai kebenaran sendiri, pasti banyak salah ngomong. Pasti mulutnya banyak salah. Coba contohnya Ayub itu. Saja, dia banyak ngomong, lalu aku cabut perkataanku lah. Dia benar sendiri, merasa lebih benar dari Tuhan, ngomong terus. Cuma salah-salahkan orang teman-temannya. Akhirnya dia berkata, aku cabut perkataanku, aku cabut perkataan. Nah, makanya dari mulut dulu pembaruan. Kalau sudah disucikan, terus hati, pikiran, ginjal, sampai pusat kebenaran sendiri, maka pembaruannya mulut. Pasti tidak berdusta, berkata benar dan baik, menjadi berkat bagi orang. Berkata jujur soal pengajaran, benar-benar, tidak. Berkata jujur soal mengaku dosa, jujur dalam hal mengaku dosa kepada Tuhan dan mengampuni dosa orang lain. Jujur dalam mengaku dosa dan mengampuni dosa orang lain. Ayo, kalau kita ngaku selalu ngaku jujur kepada Tuhan, sesama kalau diampuni jangan berbuat dosa. Kalau mengampuni jangan diungkit lagi. Kalau mengampuni sudah selesai. Sudah selesai. Saja, jangan diungkit lagi. Ini kejujuran dalam mengaku dosa dan dalam mengampuni. Maka cara Yesus menyelesaikan dosa-dosa kita, segala dosa kita. Cara Yesus, kalau kita jujur dalam mengaku dosa, dalam mengampuni, maka darah Yesus menyelesaikan segala dosa-dosa kita. Darah Yesus menyelesaikan segala dosa-dosa. Ayo, perpanjangan umur jangan dipakai berbuat dosa. Mulut ini jangan dipakai berbuat dosa. Tapi mulut ini dipakai untuk menyelesaikan dosa-dosa. Amin. Lewat mengaku dan mengampuni. Setepatnya. Begitu kita teledor, salah, cepat minta ampun, minta maaf. Cepat. Jangan disimpan, malah ditutupi dengan salahkan orang. Jangan selesai dosa, bertambah. Dosa itu beban terberat. Kalau dosa belum diselesaikan, berarti beban-beban lain tidak akan pernah selesai. Tidak akan pernah selesai. Kalau dosa diselesaikan, dosa itu beban paling berat. Berarti beban lain pasti bisa diselesaikan. Amin. Itu kuncinya. Kunci hidup kita. Banyak beban berat. Sebagai hamba Tuhan ada beban berat. Sebagai anak Tuhan, pelayan Tuhan ada beban berat. Tapi terberat ada dosa. Kalau dosa saja kita selesaikan dengan darah Yesus lewat mulut yang diubahkan, maka semua beban bisa diselesaikan. Amin. Semua. Yohanes 19 ayat yang ke-30. Yohanes 19 ayat 30. Mari. Yohanes 19 ayat yang ke-30. Ayo. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Ya. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sesudah Yesus meminum anggur asam, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyelesaikan dan menyerahkan nyawanya. Sudah. Jadi di sini jelas, di atas kayu salib Yesus minum
anggur asam bercampur empedu di ayat lain. Pahit getir, asam pahit getir. Ya, di atas kayu salib Yesus meminum anggur asam bercampur empedu. Sama dengan Yesus memperhatikan, Yesus memperdulikan, Yesus sedang bergumul untuk menyelesaikan, membereskan dosa-dosa kita dengan segala akibat dosa, segala kutukan dosa yang membuat hidup kita asam, pahit, getir. Dia sedang memperhatikan. Dia sedang meminum itu, memperhatikan, memperdulikan, bergumul. Saudara, bergumul untuk menyelesaikan, membereskan dosa-dosa kita dengan akibat dosa, kutukan dosa, dengan segala kutukan dosa yang membuat pahit getir, asam pahit getir hidup, kecut pahit getir hidup. Tertawa aja kecut, ya, seringkali tertawa aja kecut, pahit getir hidup. Semua kalau dosa diselesaikan akibatnya. Sampai Yesus berteriak, sudah selesai. Amin. Sudah beres kan? Nah, ini luar biasa. Begitu dia berteriak, sudah selesai. Mati. Untunglah kita. Kalau sudah selesai belum mati, siapa tahu kesakitan lagi. Enggak, belum selesai. Wah, awas kita. Betul? Jadi sudah selesai ditulis. Sesudah itu mati. Tidak bisa diganggu gugat oleh apapun. Maut tidak bisa mengganggu gugat. Amin. Itu artinya dia menyerah. Sudah selesai. Amin. Amin. Yakin? Yakin? Menyerahkan nyawa. Kalau tidak menyerahkan nyawa bisa saja ditarik kembali. Jangan lagi. Oleh sebab itu ditulis sampai mati, sampai mengalahkan maut. Amin. Bisa maut menyerobot. Tapi setelah ditulis Yesus mati, setan tidak bisa menyerobot kalimat sudah selesai. Tidak bisa. Jangankan manusia, jangankan hamba Tuhan yang mau mengganggu kita, setan pun, maut pun tidak bisa menggagalkan. Amin. Tidak bisa. Oh, pegang teguh. Sudah selesai. Pegang. Pegang. Ya, semoga kita. Jadi, jika kita saling mengaku dan saling mengampuni dengan sejujur-jujurnya, maka kita sedang memberi minum. Sedang memberi minum Yesus di kayu salib sekarang. Sedang memberi minum Yesus di kayu salib. Dengan anggur asam bercampur empedu. Sampai dia berteriak. Siang ini juga berteriak. Sudah selesai. Amin. Sudah. Dulu orang sudah memberi minum. Saat ini kita semua harus memberi minum. Saling ngaku. Saling menggunakan mulut ini bukan untuk menambah dosa, tapi menyelesaikan dosa. Suami pada istri, anak pada orang tua, kakak pada adik. Selesai. Kalau om, saya sudah orang itu tidak mau om, ya sudah terserah. Terserah. Orang kita mau berdamai, orang ya sudah, tak usah. Terserah dia. Yang penting kita sudah berdamai. Mengaku, mengampuni. Memberi minum Yesus sampai Yesus puas. Kalau jujur, puas. Dia akan berteriak. Sudah selesai. Sudah. Akhirnya, kalau Yesus mengatakan sudah selesai pada saat ini, wah luar biasa. Jaga, sudah selesai, sudah beres. Hasilnya, semua masalah yang mustahil pasti diselesaikan oleh Yesus. Amin. Pasti. Semua masalah yang mustahil diselesaikan oleh Yesus. Semua masalah yang mustahil diselesaikan. Ayo membawa masalah apa kita pada saat ini? Saya sebagai hamba Tuhan ada masalah, saudara ada masalah. Semua masalah, masalah dosa, masalah apa saja semua diselesaikan. Masalah apa saja. Hasil kedua, Markus 1:19. Markus 1:19. Markus 1 ayat. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Ya, membereskan jala. Jala dibereskan. Jala itu pelayanan kita. Ada yang tidak beres? Pelayanan ada yang tidak beres? Ayo, Tuhan akan bereskan. Beri minum dia.
Selesaikan dosa-dosa. Ayo mengalami pembaruan. Mempelai itu mengalami mulutnya. Mempelai mengalami pembaruan. Selesaikan dosa-dosa. Ya, supaya selesai semua. Jala itu pelayanan, jala itu profesi, pekerjaan kita, studi kita, dan lain-lain. Ada kemacetan, jalannya koyak, ikannya lari semua, pelayanan mungkin sudah tangkap om 10, puji Tuhan lah, karena jalannya koyak. Lari 15 om, aduh rugi 5 om. Mungkin juga yang bekerja luar biasa om. Ya mungkin yang berkebun harganya naik om. Ya, harga naik. Kemudian hasil naik om luar biasa. Tapi sakit om, pengeluaran 3 kali lipat habis. Mungkin apa ya? Ayo. Pada saat ini biarlah Tuhan yang menyelesaikan pelayanan kita, menyelesaikan pekerjaan kita, menyelesaikan studi kita dan lain-lain yang sulit dan lain-lain. Tuhan tolong semua. Ya. Kemudian juga di Kisah Rasul 9 33 sampai 34. Kisah Rasul 9 33. Ini hasilnya. Beres semua. Selesai semua. Mari. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidur. Bereskan tempat tidur. Bereskan tempat. Tempat tidur itu menunjuk nikah dan buah nikah yang sudah hancur, yang pahit, yang tawar, pahit hari-hari. Biarlah Tuhan pulihkan semua. Amin. Tuhan pulihkan. Nikah rumah tangga yang bagaikan meminum anggur manis. Yang pahit diminum Yesus. Biarlah kita pulang dengan anggur manis. Nikah, buah nikah yang meminum anggur manis. Kebahagiaan dari surga. Kebahagiaan. Lumpuh itu juga menunjuk penyakit. 8 tahun lumpuh. Penyakit apapun juga disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Penyakit yang mustahil disembuhkan. Disembuhkan. 8 tahun. Saudara menderita sakit, menderita masalah berapa tahun? Jadi 8 tahun bisa. Bahkan di Alkitab Yohanes pasal 5, 38 tahun lumpuh bisa. Amin. Bisa. 38 tahun lumpuh bisa. Saudara baru berapa tahun? Berarti ada harapan. Amin. Ada harapan. Kalau kita mau meningkat, sahabat, ayo dengar yang benar. Dengar suara mempelai, jangan yang lain. Dengar suara mempelai. Sampai menikmati. Biar panjang, biar keras. Menikmati. Sampai dengar-dengar. Penyucian hati, pikiran. Kita puas. Betul-betul hidup kita. Puas. Ya. Ada penyucian hati, pikiran. Kita bisa bersahabat. Tidak bermusuhan. Bahkan bisa mengasihi musuh. Orang yang memusuhi. Ya. Kemudian yang kedua, tingkatkan tunangan. Penyucian ginjal. Ayo pengajaran. Nikah disucikan semua. Kesetiaan ayo dijaga. Ya. Sungguh-sungguh. Satu lagi. Mempelai. Mempelai. Penyucian terakhir. Jangan pakai kebenaran sendiri. Kebenaran Tuhan. Itulah saling mengaku. Mulut diubah. Saling mengaku. Saling mengaku. Selesai. Semua.